Oke, halo semuanya. Kita ketemu di podcast andalan semua umat. Jangan disingkat. Asu. Malah disingkat. Perdana ini. Ya, ini podcast ini kali ini akan membahas sebuah keresahan yang emang muncul. Jangan dulu gitu, coy. Jangan dulu. Kita bikin ini tuh buat apa sih? Apa? Kita bikin barang mesti. Gini, coy. Oke, ngulang cut, we. Sebenarnya ini cuman seru-seruan aja sih. Kita bikin podcast lebih ke mencoba hal baru. Walaupun kita tertinggal nih. Ya. Sebenarnya podcast tuh tahun berapa ya? 2 tahun kebelakangan ya? Mulai rame-rame podcast tuh. Termasuknya kita terlambat. Ya, cuman kan daripada tidak sama sekali ya kita coba aja. Tidak ada kata terlambat. Betul. Lebih ke kita pribadi aing sih pengennya kita punya kenangan buat diketawain di keesokan hari. Ya karena siapa tahu di usia 50 kan, oh ternyata dulu kita seperti ini. Gak berjanji. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama aing Misbah, aing di Bandung. Saya Iksan, Semarang asli. Di belakang kamera ada Apip sama Tre. Cuman masih di belakang kamera. Dan ini peralatan punya Trek semua. Terima kasih atas sponsor-sponsornya. Sebenarnya kita juga bingung ini mau bahas apa. Cuman ya kita jalan aja lah ya. Gimana, Krom? Di usia segini, Krom. Ini di usia segini kan kita tepat menginjak 30 ya. Oh. Sudah 30? Belum. Belum. Apa preparation untuk usia 30 apa? Sebenarnya usia kan nggak beda jauh gitu ya. Cuman ketimpangnya tuh ketika kita nongkrong. Apa? Timpangan apa? Ketika kita nongkrong, ngelihat apalagi di Banjarnegara ya, banyak bocil-bocil kan. Oh ya, banyak yang muda-muda. Lihat dari luar kayaknya sepantaran, tapi ternyata anak SMA kan. Jadi kerutan-kerutan di wajah mereka itu tidak mencerminkan usianya kadang. Cuma belum ada ini, bayangan umur 30 itu mau ngapain gitu. Kalau dari aing sih belum kepikiran sih. Maksudnya masih menjalani lah dengan kehidupan rumah tangga dan bekerja. Belum ada target yang perlu di ini. Target sih ada untuk jangka jauh. Cuman ya pelan-pelan lah. 1 miliar pertama? Target? 1 miliar pertama di usia 8 tahun. Nah itu pun ada bukunya, kita udah telat sebenarnya. Mau dibaca dari tahun berapa gitu. Jadi kalau saya kan tahun ini menginjak 31, mungkin untuk yang mau usia 30, persiapannya adalah persiapan fisik sebetulnya. Jadi secara apapun ya, bahkan termasuk pilihan olahraga pun kita berubah. Ya. Jadi kesempatan untuk berolahraga pun juga sangat berubah. Yang udah berkeluarga berubah. Jadi ibaratnya bisa olahraga sehari 3 jam, mungkin 1 jamnya ke tukang urut. Minimal bawa oleh-oleh lah setelah olahraga. Kalau nggak kram ya kecitet. Atau ngajak istri olahraga. Tetap istrinya ngerumpi, nah bapaknya jaga anak, nggak jadi olahraga. Sekarang situ lagi olahraga apa, Krom? Kalau saat ini masih padel sama golf aja. Golf? Ya, sesekali lah. Kalau jogging ya tipis-tipis lah. Masih rutin tapi? Ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali sih ada. Kalau kadang kan treadmill juga bisa. Tapi yang belum nemu kayak apa sih asiknya padel gitu? Asiknya padel. Ya. Padel itu sebetulnya pelampiasan emosi aja. Nah, jadi kalau misalnya kita belum tahu sisi menariknya padel apa, bayangkan bolanya lari itu kepala orang yang kita benci. Itu jauh lebih seru.
Kalau nggak ada yang dibenci berarti nggak bisa. Susah. Anda harus punya satu enemy. Berarti situ ngebayangin siapa waktu nyemes padel? Beberapa orang ada. Tapi yang sempat sih sekali itu juga diajakin di Chrome dan anggota Rego ya. Asik sih buat seru-seruan. Cuman Aing belum bisa yang masuknya tuh modelan reclub. Hmm. Karena Aing yang ya salah satu introvert gitu ya. Oh. Maksudnya apakah bakal menyenangkan itu untuk masuk padel gitu. Nah, sebetulnya sih ini tips sih sebenarnya buat anak-anak perantau ya. Anak perantau cari olahraga. Jadi terlepas ini mau padel atau tenis, itu semua kan ada di reclub. Ya. Misalnya kita merantau kan kita nggak kenal siapa-siapa selain teman kerja. Nah, jadi buat nambah relasi kita join aja. Tambah-tambah teman aja. Tapi malesnya tuh kayak Aing takutnya gitu kayak ketika Aing main mah jadi penghancur suasana gitu. Ya itu fungsinya coaching sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Kadang kan dulu saya awalnya mikirnya gitu. Waduh, ini gimana ya kalau misalnya begitu join kok malah ngancurin ritme gitu. Ya. Ternyata begitu datang karena masuknya beginner, mereka sendiri udah hancur-hancuran dari awal. Nah, jadi kita gabung itu ngelihat klasmennya apa ini? Oh, ini beginner, intermediate. Kita mulai dari bawah dulu. Terus sekarang situ udah kelas maksudnya kelas mana nih? Beginner lah, Beginner. beginner lah. Berapa tahun? Berapa tahun? ya? Mulai Desember kemarin kok. Si baru berarti. Masih. Seminggu berapa kali? Nggak mesti, kadang nggak main blast. Cuma rata-rata ya seminggu 2 kali lah. Karena kadang kan waktunya nggak pas ya, kita ngeliat jadwal kita yang sip-sipan gitu kan kadang nggak pas. Kadang seminggu 2 kali, kadang 3 kali, kadang nggak main sama sekali. Sebenarnya Aing nunggu sih waktu kapan Regu main lagi ya. Cuman waktunya mungkin belum pas ya. Ya, nyari waktunya susah. Tapi Aing penasaran sama yang kompetitif sih. Soalnya kan kalau kompetitif tuh kayak ibaratnya kita bakal ke bawah sama permainan yang lebih expert lah gitu. Ya. Nah itu mencari itunya. Nah, susahnya gini. Masalahnya ketika main sama Ragua, ketika situ yang udah punya berpengalaman, malah situ yang ke bawah sama kita. Nah, susahnya itu. Jadi kalau mau kompetitif tuh, misalnya total ada 8 orang nih. Ya. Seenggaknya tuh lebih dari setengah itu memang orangnya kompetitif, levelnya di atas kita. Jadi kita kayak ketarik gitu. Cuman misal 8 orang, tapi kalau yang 6-nya lumayan parah, nanti yang di atasnya ketarik ke bawah. Nah itu yang terjadi. Seringannya itu. Karena apa ya, kalau saya sendiri terutama sih main karena pingin vibes-nya aja sih. Pingin asik-asik aja lah. Ya. Cari keringat. Bukan kompetitif. Jadi dari awal itu jiwanya nggak kompetitif banget. Tapi situ menekuni padel ini tuh bakal serius ya? Kayaknya dari pengeluarannya serius. Berapa? Mainnya bercanda, pengeluarannya lumayan serius. Mungkin pada mau tahu situ udah keluar berapa sih? Kalau untuk mainnya sih nggak tak hitung ya. Semua olahraga mah mainnya mah kayaknya murah, kitnya yang mahal. Kitnya kalau padel itu raket second semua, dua itu second semua, berarti hampir 10 lah. 9,9 gitu kira-kira. Raket doang? Iya, raket doang. Sisanya kan paling yang kayak yang di tangan apa buat olahraga, buat cedera lah. Ya umur-umur segini tuh. Protektor paling ya 300-400. Terus kan Aing lihat situ masuk, kadang beberapa kali ikutan sama kompetisi ya. Ah. Dan juara Aing lihat tuh. Itu ada penghasilannya nggak sih? Ah, enggak, itu tuh sebetulnya mini-mini aja sih ya, acara seru-seruan ya. Kadang pun ya juga main ngasal pun kadang menang kan. Itu nggak kompetisi sih, cuma kayak mini play ada hadiahnya. Tapi ada hadiahnya. Ada, jadi Duit? kan enggak sih, kadang bentuk apa ya, makanan snack atau apa gitu. Yang bentuk jersey juga ada. Kan kita reklub bayar, kan ada spare uangnya toh. Oh. Soalnya yang Aing lihat dari updatean temen-temen tuh rata-rata orang main padel tuh ya lebih ke kesosialitaannya. Mm-mm. Contoh misalnya bukan mengejar olahraganya.
kayak trennya bergeser ke arah nongkrongnya lah gitu. Oh iya, benar. Dia ada konsumsinya, konsumsi pun disupport sama mereka gitu. Dan sambil memperkenalkan brand-brand mereka sendiri. Ada yang kayak gitu malah lebih enak. Jadi kalau kalau saranku ya, kalau mau padel itu nggak usah makan. Hitung-hitung kita kan juga bakar kalori. Jadi nggak usah makan lah. Atau kadang nanti ada yang nge-share makanan kok. Terus itu pernah nggak kayak ketika situ padel nih, kan orang-orang pada bawa support nih ya. Ya, Bawa support makanan lah, cemilan lah. Satu momen kayaknya ini nggak nyambung sama olahraga dah. Si barang itu tuh. jarang sih. Rata-rata yang tak temui makanan atau kopi ya. Aku pun bawa pun juga kopi biasanya. Rata-rata kan ada orang yang bawa kan misalnya snacknya mereka gitu. Aku kalau pas main di Semarang itu bawanya juga kopi buatan. Oh, situ juga ini. Iya. Ngelarisin produk sendiri lah ya. Nama produknya apa? Oh, situ. Ada fraksi kopi. Apa? Fraksi Fraksi. kopi. Area Semarang doang. Semarang only. Soalnya banyak negara waktu Aing main sama situ ya Aing belum nyobain. Oh ya, soalnya yang bikin adekku. Oke. Baristanya di Semarang. Terus soal golf, itu main sama siapa? Golf sama teman kantor. Sama Wahyu. Oh, jarang yang lihat warga pada main golf. Jarang orangnya itu doang sih. Apa namanya kalau yang di tempat tuh? Hmm? Yang mukul di tempat? Driving. Apa? Driving. Driving Iya. mainnya? Hmm. Atau main kayak yang Aing lihat di itu hole-holean gitu? Nah, kalau turun lapangan itu kan pertama itu waktunya kan harus lega banget. Jadi tour lap 9 hole itu 3 jam lah seenggaknya. 3 jam, ya 3 jaman. Itu karena masih pemula ya. Jadi kan ibaratnya yang kita 3 kali pukul harusnya udah masuk, itu kan bisa sampai 5 kali atau bahkan bolanya hilang. Nah, itu yang bikin lama. Terus menurut itu kalau di Banjar, kan kalau padel mah menjamur banget ya. Walaupun ibaratnya ngelihat tenis itu kalangan atas. Hmm. Padel tuh kayak alternatifnya lah gitu. Hmm. Sementara kan kalau golf mah belum ada yang ini gitu. Ya. Belum ada yang alternatifnya. Masih terbilangnya golongan atas. Menurut situ sendiri, golf tuh olahraga apa sih? Golf itu sebetulnya olahraga yang dimana lawan kita itu kita sendiri sebetulnya. Maksudnya? Jadi golf itu pertama yang kita butuhin skill udah pasti. Terus yang kedua teknik juga udah pasti. Yang ketiga mental. Sebetulnya mental itu pertama apa? Skill fisik sama mental, tiga itu. Jadi kalau skill kan memang apa ya? Ya namanya kita main olahraga itu kan harus ada skillnya. Ya. Kalau fisik itu sebetulnya saya rekomendasikan kalau misalnya kita suka golf, itu ada baiknya kita nge-gym sebetulnya. Karena golf itu kan kita butuh hentakan ketika swing. Ya. Ketika swing gini, itu kan pasti ada anggota-anggota tubuh yang ketarik. Soalnya kalau khusus di Banjar, menurut Aing ya, masih sebatas ikut-ikutan dan cari validasi doang. Bukan yang pencinta golf gitu. Soalnya rata-rata kan pada ngedriving doang gitu. Nah, driving itu ada sisi positifnya. Apa? Jadi golf yang driving itu cocok buat orang yang introvert. Karena kita bisa olahraga dan olahraga itu kelihatan ya, maksudnya kita melihat hasilnya ya, entah itu bagus apa enggak kan yang pasti kelihatan. Cuma kita bisa ngelakuinnya itu sendiri. Jadi ibaratnya kita bertarung sama diri sendiri. Kalau kita mentalnya gerasa gerusuk ya nggak bisa. Tapi kan golf dibilang olahraga, ibaratnya mukul doang gitu kan. Dia kan olahraganya jalan kan. Mukul capek. Serius, mukul capek. Jalan antar hole gitu kan. Gak mungkin ya susah mungkin kan buat hole in one gitu kan. Dia lama di jalannya. Di terik panas matahari, dia harus jalan buat
giring-giring tuh bola gitu. Menurut aing gitu. Kalau mending cobain dulu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita turun lapangan, itu memang jalan aja capek. Cuma yang lebih capek itu karena kita tekanan mental sebetulnya. Tekanan mentalnya itu kalau buat yang baru-baru ya, itu biasanya bukan karena ini harus masuk nih, Ya, ini aku harus berdiri nih, atau harus gimana nih. Enggak, justru tekanan mentalnya itu ini bola aku hilang apa enggak? hilang Ya, hilang juga. hilang, masuk, entah itu masuk danau atau hilang ke jalan atau masuk sungai kan itu bisa aja. Tapi itu pernah kayak gitu. Apa sebutannya kalau bukan driving? Main normal gitu. Ya turun lapangan pernah. Di sini? Hmm. Itu malah waktu itu siang sama sore. Kalau mau capek siang, itu 1,5 liter nggak cukup itu. Terus pertanyaan aing tuh, si Kedi itu tugasnya apa? Tugasnya Kedi ya, itu harusnya yang jawab kan yang pelatih ya. Pelatih lebih tahu ya. Cuma kalau saya yang pemula itu, jadi mikirnya gini, Kedi itu pertama bawa iya. Jadi Bawa peralatan. ya bawa, kita satu set kan dibawa sama Kedi. Terus secara secara apapun itu, Kedi itu lebih mengerti medan daripada kita. Jadi istilahnya Kedi, Jadi guide-nya. ya betul. Jadi kalau misalnya kita ada kayak misalnya personal caddy atau apa, itu biasanya caddy-nya udah research dulu. Oh, turunnya di sini nih. Ini kira-kira arahnya ke sana. Nanti tongkatnya yang ini, sticknya yang ini. Kan setiap stick kan jaraknya beda-beda. Terus itu sekarang udah punya stick sendiri? Udah. Anjir. Beneran. Habisnya sama kayak padel lah. Oke. Cuma bedanya kalau padel kan udah beli sepatu dan harga sepatunya juga nggak bisa kita samain sama sepatu daily ya. Karena dia kan butuh grip. Kalau padel itu sebetulnya butuh sepatu. Cuma karena mainnya masih di tempat yang kering, jadi bukan tanah becek atau apa, jadi nggak begitu butuh grip. Masih bisa ditunda lah kebutuhan Iya, itu. Aing tuh pernah ya sebatas driving doang sih. Waktu si Merica Golfnya baru jadi. Seru sih seru. Cuman kayak nggak ada tujuan aja gitu. Mungkin gara-gara nggak ada arahan dari pelatih ya. Maksudnya Ya. kan teknik pukulan juga pasti ada banyak tuh. Mm-mm. Harus gimana-gimananya. Aing lebih ke situnya sih. Oh, solusinya gampang. Solusinya itu lihat sosmed. Nah, lihat sosmed, lihat orang driving. Mereka punya bola tuh jadinya kayak gimana? Ibaratnya, oh mereka bolanya bagus nih, set. Terus gerakan mereka tuh kerasa effortless. Nah itu jadiin goals. Kalau saya pribadi gitu kan kadang melihat TikToknya itu Tiger Golf. Tiger Golf itu orang Korea, emang bagus sih, flawless banget. Jadi ibaratnya goalsnya ya udah itu aja. Aing cuma taunya Tiger Woods sama apa gitu. Oh, Itu golf kan? ya golf. Sama kalau di usia segini goalsnya ada lagi sih. Yang penting nggak cedera udah. Oke. Nanti melumaskan ya. Iya, penting relax, aman. Kalau masalah ini sih, kalau misalnya ada orang stigmanya gini, oh golf itu berarti caddy-nya yang cantik-cantik, yang gini. Kalau kita main kadang enggak, kadang butuh caddy itu yang emang pengalaman aja. Ngerti medan, ngerti kita harus ngapain tuh kadang diarahin gitu. Kadang butuhnya yang gitu. Tapi iya sih, stigmanya rata-rata kayak itu carinya yang cantik gitu. Iya. Kadang kan juga ada yang minta lanjut ke hole 19 tuh. Kalau 19 tuh maksudnya gimana? Hole 19, hole-nya total kan 18. Kadang minta lanjut hole 19. Ada. Ya diartikan sendiri lah ya. Ya, mendingan gak usah dicari tahu sih. Lubang ke-19, lubang sebelah mana? Kalau situ olahraganya apa? Biasanya di umur-umur ini. Kayaknya olahraga terakhir aing tuh udah lama banget. Sudah lama. Sudah lama. Dan gimana ya? Lebih ke aing susah membuat meluangkan waktunya di umur segini dan
dengan status seperti ini gitu ya, bapak anak 2 gitu. Nggak bisa pura-pura berangkat kerja. Wah, belum belum ini. Kan biasanya ada orang yang ibaratnya mau main apa mau olahraga futsalan itu minta tolong ditelepon temannya ada kerjaan mendadak gitu. Kalau Aing makanya belum bisa. Soalnya Aing merasa Aing bawa anak orang merantau, kalau tidak dibersamai, Aing merasa bersalah. Luar biasa sekali. Aing masih merasa seperti itu. Walaupun dalam hati ingin ya. Ini langka, ini langka. Untuk saat ini masih seperti itu. Tahun depan nggak tahu. Tahun depan nggak tahu. Nah gitu ya guys ya. Untuk cerita pertama kita bahas padel. Kita bahas hall 19 di golf. Ya, ntar kita bahas yang lainnya. Hal-hal mana lagi yang perlu kita bicarakan. Untuk sekarang segitu dulu aja. Kita lanjut nantilah kalau ada waktu. Thank you yang udah nonton. Salam Terima kasih. asu. Alah, asu.